dengan dividen yieldnya sebesar 7,95%, yang ini tentu saja lebih besar dibanding dengan bunga deposito. Halo teman-teman, video kali ini kita akan membahas sebuah saham BUMN yang sudah kita kenal, yang bergerak dalam bidang gas ya. Saham tersebut bernama Pegas. Saham ini termasuk salah satu pemain terbesar ya. Pemegang saham perusahaan ini adalah PT Pertamina sebanyak 57% dan masyarakat sebanyak 43%, yang tentu saja pemegang kendalinya adalah negara Republik Indonesia. Hal menarik dari komposisi pemegang sahamnya, selama 2 tahun terakhir, sejak bulan Oktober 2021, saham ini telah diakumulasi oleh asing. Kemudian saham ini juga mendapat sentimen, yaitu Kejaksaan Agung akan mengawal proyek Jargas PGN. Kejaksaan Agung akan mengawasi dan mengawal pengerjaan proyek strategis Jargas untuk rumah tangga ya. Pada tahun 2023 ini PGN membangun Jargas sebanyak 400.000 sambungan rumah di seluruh Indonesia, sehingga diharapkan pemasukan dari pembangunan Jargas ini di beberapa rumah di seluruh Indonesia akan menambah pendapatan dari perusahaan Pegas ini ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi fundamental, laba bersih perusahaan ini diperkirakan di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 6,3 triliun, yang tentu saja lebih baik dibanding tahun 2021 atau 2020. Kapitalisasi pasar perusahaan ini juga cukup besar, senilai 38 triliun, sehingga saham ini cukup liquid ya, kalau kita lihat dari kapitalisasi pasarnya. Kemudian dari sisi neraca keuangan, kas yang dimiliki secara kuartal itu sebesar 25 triliun, dan total hutang sebesar 32 triliun, di mana hutang jangka panjangnya itu mencapai 31,5 triliun. Akan tetapi dari sisi ekuitas masih lebih besar ya, yaitu sebesar 40 triliun. Terlihat dari debt equity ratio juga 0,8 kali, artinya masih di bawah 1 kali ya, sehingga perusahaan ini masih kita kategorikan sehat, mampu mengelola utangnya dengan baik. Dari sisi arus kas operasi mencapai 11,6 triliun. Kemudian dari sisi investasi 111 miliar. Dari sisi arus kas pendanaan terjadi pengeluaran sebesar 8 triliun. Perusahaan ini juga membagikan dividen sebesar 124 rupiah, dengan dividen yieldnya sebesar 7,95%, yang ini tentu saja lebih besar dibanding dengan bunga deposito. Kemudian dari sisi valuasi, saham ini masih tergolong under value karena masih di bawah PBV 1 kalinya, yaitu 0,9 kalinya. Dari sisi fair juga masih terlihat murah, yaitu sebesar 7,6 kalinya, yang biasanya fair itu berada di 10 kalinya. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, pendapatan dari perusahaan ini sejak tahun 2019 mengalami penurunan sampai 2020, akan tetapi sejak 2021 sampai 2022 terus mengalami kenaikan ya. Kemudian dari laba bersih tahun berjalan juga mulai mengalami kenaikan yang cukup lumayan. Di 2022 mengalami penurunan. Tapi kalau melihat dari pendapatan tadi yang cukup besar dengan laba bersih yang cukup kecil ini, kemungkinannya beban operasional juga
cukup besar ya. Terlihat beban pokok penjualan dari perusahaan ini juga mengalami kenaikan, sehingga menggerus laba bersih dari perusahaan ini. Dari arus kas operasi tadi kita lihat kuartal ketiga tahun 2022 ini mengalami kenaikan juga dari pendapatan pelanggan ya. Kemudian dari sisi arus kas investasi ternyata ada penerimaan investasi jangka pendek dan penerimaan dividen. Kemudian ada penambahan aset tetap yang kalau dijumlahkan ternyata masih bernilai positif ya. Nah, dari aruskan pendanaan kita lihat ternyata ada pinjaman bank sebesar 17 juta. Ini dalam bentuk dolar ya. Kemudian ada pembayaran obligasi dan pembayaran dividen serta pembayaran lainnya yang mengakibatkan pengeluaran dari perusahaan ini lebih besar 3 kali lipat dibanding tahun lalu. Kemudian ada perubahan kurs sebesar 36 juta ya. Dan tetapi perusahaan membukukan nilai yang positif sehingga kas dari perusahaan ini juga mengalami pertambahan. Kalau kita bedah lagi dari sisi valuasi, PBV 0,9 kalinya ini masih di bawah rata-rata harian 5 tahunnya ya. Walaupun saham ini terlihat tidak murah lagi, akan tetapi saham ini apabila mampu mengalami kenaikan dengan pertambahan penjualan gas ke rumah tangga, maka apabila ia mencapai PBV 1,5 kalinya, maka harga sahamnya bisa mencapai sekitar 2.400. Dengan saham yang cukup tergolong aman ini, keuntungan sebesar itu masih terlihat lumayan. Kemudian dari sisi teknikal kita lihat saham ini belum mampu menembus MA20-nya, akan tetapi terlihat adanya pola cup and handle ya, sehingga kecenderungan saham ini bisa mengalami kenaikan. Dari sisi volume masih mengalami penurunan terlihat, akan tetapi masih di rata-rata harian 20-nya. Kemudian dari sisi MACD sudah golden cross dan terlihat masih sideways ya. Dari sisi stochastic juga sudah berada di atas. Dari sisi broker summary terlihat adanya distribusi di bulan November sampai sekarang yang kita lihat lebih dominan dilakukan oleh broker lokal ya. Akan tetapi saham ini diakumulasi oleh asing maupun lokal sejak bulan Agustus 2021. Bagi teman-teman yang ingin melakukan trading, sebaiknya menunggu saham ini menembus MA20-nya dan bertahan di atas MA20. Resisten terdekat di MA200 atau di garis biru ini di harga 1.800-an ya. Apabila dia menembus MA20 ke bawah atau menembus garis support terdekat di 1.500, maka teman-teman bisa keluar terlebih dahulu dari saham ini. Oke teman-teman, demikianlah analisa singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga membawa manfaat. Ini bukan merupakan rekomendasi ajakan jual beli. Mohon dianalisa kembali. Segala risiko menjadi tanggung jawab teman-teman. Terima kasih dan tunggu analisa saham selanjutnya.